Brock Lesnar berhasil kalahkan Obafemi. Jika Fatu siap mengabdi ke Roman Reigns. Ending kontroversial dari Cody Rhodes dan Gunther. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE Clash in Italy 2026. WWE Clash in Italy 2026 dibuka dengan pertandingan perebutan Undisputed WWE Championship antara sang juara Cody Rhodes lawan The Ring General Gunther. Awalnya mereka berdua main adu teknik dulu, tapi nggak lama kemudian Gunther langsung megang kendali lewat chop mautnya dan mulai ngincar bagian tubuh atas Cody. Cody sempat ngelawan balik pakai snap power slam, kombinasi jab terus ngasih pedigree, tapi Gunther masih bisa bertahan dari gemburan awal itu. Pas pertandingan makin panas, momentumnya bolak-balik terus. Gunther sempat nge-counter pakai dropkick dan powerbomb, sementara Cody ngebalas pakai disaster kick dan crossroads. Tapi ternyata belum cukup buat menang. Gunther juga berkali-kali ngunci Cody pakai sleeper hold, bikin Cody harus berjuang keras biar nggak tap out. Cody bahkan hampir pingsan sebelum akhirnya tipis banget bisa nyampe ke tali ring buat lepas dari kuncian. Di fase-fase akhir, mereka berdua saling baku hantam pakai serangan-serangan keras. Gunther lagi-lagi nyoba buat nyelesain pertandingan lewat sleeper hold, tapi Cody nge-counter balik pakai kuncian sleeper hold, terus langsung nyambung ke Cody cutter dan crossroads untuk memenangkan pertandingan dan berhasil mempertahankan sabuk Undisputed WWE Championship-nya. Selesai pertandingan, Gunther langsung protes keras ke wasit. Dia ngerasa kakinya udah nyentuh tali ring paling bawah sebelum hitungan ketiga selesai. Pas diputar ulang di layar besar, emang kelihatan jelas sih kalau kaki Gunther ada di bawah tali ring pas wasit lagi ngitung. Tapi biarpun Gunther protes kayak gimana juga, keputusan wasit tetap nggak bisa diganggu-gugat. Gunther akhirnya ninggalin area ring dengan muka yang kesal banget. Jujur, pertandingan ini rasanya kayak main event buat acara kayak Raw mingguan biasa yang dikasih ending kontroversial, bukan kayak match besar perebutan sabuk WWE. Matchnya tetap bagus sih, tapi yang nggak spesial-spesial amat atau jadi match klasik gitu. Nggak sesuai sama ekspektasi awal aku. Tapi ya oke lah, ending kayak gini sengaja dibikin biar ada alasan buat bikin rematch. Cuma emang kerasa agak buru-buru, kayak mereka pengen buru-buru ngeluarin semua gerakan andalan karena tahu durasi matchnya bakal pendek. Aku kaget banget sih, match ini nggak dikasih waktu lebih dari 15 menit. Tapi ya seru-seru aja sih, kayaknya ending murahan kayak gini juga sengaja dipakai biar Gunther dapat jatah tanding ulang di Night of Champions bulan depan. Udah kebaca banget lah alur ceritanya. Padahal mereka berdua tuh sanggup bikin match yang panjang dan megah, jadi match tadi tuh malah berasa kayak teaser doang. Gak jelek, cuma aku pribadi ngarepnya jauh lebih dari ini. Terus, WWE nampilin beberapa superstar yang hadir kayak LA Knight, Montez Ford, Liv Morgan, Roxanne Perez, sama Raquel Rodriguez. Ada pertandingan buat gelar WWE Women's Championship antara Rhea Ripley lawan Jade Cargill. Di awal match, mereka berdua sama-sama adu kekuatan dulu, tapi nggak lama, Jade langsung megang kendali dan mendominasi sebagian besar jalannya laga di awal. Jade berkali-kali ngejatuhin Rhea pakai slam, suplex, dan serangan bertubi-tubi yang bikin Rhea kesusahan buat balik menyerang. Rhea akhirnya dapat celah pas Jade gak sengaja nabrak tiang ring. Momen ini langsung dimanfaatin sang juara buat bangkit. Rhea langsung ngehajar balik pakai kombinasi clothesline, German suplex, cannonball, terus disusul sama missile dropkick. Pas match sudah masuk menit-menit akhir, kedua pegulat ini saling nge-counter gerakan besar satu sama lain. Rhea sempat ngasih Razor's Edge dan bahkan ngejatuhin Jade ke pinggiran ring dari posisi electric chair, tapi Jade masih kuat banget dan terus bertahan. Tempo pertandingan makin cepat pas mereka berdua saling nyoba buat ngeluarin gerakan finisher masing-masing. Jade hampir aja menang pas ngelakuin pin setelah ngasih DDT dan Blue Thunder Bomb. Rhea nggak tinggal diam, dia ngebalas pakai back superplex dari tali ring paling atas, tapi itu juga belum bisa nyelesain pertandingan. Pas match udah makin kritis, tiba-tiba B-Fab sama Michin muncul di pinggir ring. Rhea hampir aja menang setelah ngasih riptide, tapi Jade untungnya bisa nempatin kakinya di tali ring paling bawah. Wasit yang ngeliat ada gangguan langsung ngusir B-Fab dan Michin dari area ring. Pas Rhea lagi adu mulut sama mereka, tiba-tiba Charlotte Flair muncul entah dari mana dan langsung memanfaatin situasi pakai pump kick dan Jade. Tapi tiba-tiba Charlotte naruh kaki Rhea di tali ring buat ngegagalin hitungan wasit. Rhea langsung sadar, ngasih headbutt dan langsung mengeksekusi Riptide, WWE Women's Championship miliknya.
Menurutku, pertandingan mereka di WrestleMania kemarin udah bagus banget dan yang ini malah jauh lebih oke. Cuma emang agak aneh aja sih, soalnya match pembuka tadi kan endingnya gara-gara wasit nggak ngeh kalau kaki Gunther ada di bawah tali ring. Di match ini malah kejadian mirip lagi. Tapi ya udahlah, Rhea Ripley dan Jade Cargill sukses nyajiin match yang seru banget. Bisa dibilang ini match terbaiknya Jade Cargill sejauh ini dan nggak heran sih, soalnya Rhea emang pinter banget kalau urusan nuntun lawan di atas ring. Mereka benar-benar nonjolin kelebihan Jade di sini, bikin matchnya kelihatan kayak pertarungan dua monster tangguh di mana Rhea harus pinter-pinter muter otak di tengah laga. Drama gangguannya juga masuk akal, walau kayaknya Charlotte Flair bakal minta imbalan nih atas bantuannya tadi. Ya paling nggak dapat jatah tanding perebutan sabuk lah. Habis itu, WWE nampilin beberapa selebriti terkenal asal Italia yang nonton langsung kayak Capo Plaza, Sandro Tonali, Gianluca Gazzoli, dan Sikluk. Jadi, match berikutnya adalah Brock Lesnar lawan Oba Femi. Tapi sebelum bel mulai bunyi, Brock langsung nyerang Oba duluan dan langsung mendominasi. Pas match akhirnya resmi dimulai, Brock langsung hajar Oba pakai beberapa kali F5 dan berkali-kali nyoba buat ngepin. Tapi gokilnya, Oba tetap bisa kick out dan bertahan di pertandingan. Oba Femi akhirnya mulai bisa ngelawan balik. Dia berhasil lepas dari kuncian Kimura Lock dan nge-counter serangan-serangan Brock. Oba hampir aja menang pas ngelakuin pin setelah ngasih choke slam. Terus dia juga lempar Brock keluar ring sampai mereka berantem di sekitar meja komentator. Momentum pertandingan benar-benar bolak-balik karena mereka berdua sama-sama bisa nge-counter. Ngehancurin meja komentator, hebatnya Oba Femi masih bisa bangun dan balik ke ring sebelum hitungan 10 dari wasit. Dia bahkan sempat memenangkan pertandingan. Pertandingan ini seru banget, mirip kayak match mereka di WrestleMania kemarin, tapi durasinya emang lebih pendek. Ya kita tahu lah kalau Brock Lesnar yang tanding matchnya nggak bakal lama-lama banget. Makanya dari awal mereka langsung jor-joran ngeluarin gerakan besar. Karena Brock sempat ngincer tangan kiri Oba, ini ngebantu banget buat bangun jalan cerita kalau Oba Femi nggak bisa ngelakuin Fall from Grace karena tangannya udah cedera. Aku tebak sih bakal ada match ketiga dan harusnya Oba yang menang. SummerSlam bakal jadi momen yang pas banget buat itu. Nah, perdebatan kedepannya tinggal tergantung nih, apakah nama Oba bakal tetap naik atau malah meredup gara-gara kekalahan ini. Tapi kalau menurutku pribadi, Oba tuh udah terlanjur dapat sentimen positif yang gede banget dari fans. Jadi satu kekalahan dari seorang Brock Lesnar gak bakal bikin karirnya hancur gitu aja. Terus, WWE nampilin beberapa sosok yang hadir di arena, termasuk juara World Tag Team Austin Theory dan Braun Breaker dari faksi The Vision. Ada Julia juga sama Director of Authority TNA, Santino Marella. Lanjut, sabuk Women's Intercontinental Championship dipertaruhkan pas Becky Lynch sang juara bertahan ditantang sama Sol Ruka. Si penantang langsung tancap gas di awal. Sol Ruka pakai kemampuan atletisnya buat bikin Becky kewalahan, bahkan dia sempat dominan di beberapa fase match lewat serangan-serangan berimpact besar. Becky pelan-pelan mulai memperlambat tempo pertandingan dan ngambil alih kendali dengan cara ngincar Sol baik di dalam maupun di luar ring. Becky berkali-kali mutus momentum Sol dan pakai trik-trik licik ala veteran biar tetap unggul tiap kali Sol mulai mau bangkit. Match berjalan makin seru pas kedua pegulat saling nyoba ngunci dan nge-counter. Sol hampir aja menang lewat gerakan X Factor, sementara Becky berkali-kali nyoba nyari celah buat ngelakuin manhandle slam. Momen penting terjadi pas Becky sengaja dorong wasit Jessica Carr ke arah tali ring, yang bikin Sol kehilangan keseimbangan pas lagi di atas turnbuckle. Kejadian ini langsung dimanfaatin Becky buat ngasih manhandle slam, tapi ternyata Sol masih bisa kick out. Gak lama setelah itu, Sol malah nge-counter dan balik ngasih manhandle slam ke Becky yang hampir aja bikin dia menang. Habis lolos dari serangan Becky yang lain, Sol langsung lompat dari tali ring dan sukses sedaratin gerakan andalannya Sol Snatcher untuk memenangkan pertandingan dan resmi jadi juara Women's Intercontinental Championship yang baru. Pertandingan yang sangat bagus, tipe match standar tingginya Becky Lynch kalau lagi tampil di acara premium. Di sisi lain, Sol Ruka sukses ngebuktiin kalau dia tuh lebih dari sekedar siap buat tampil di level tertinggi bareng bintang-bintang utama. Di match ini tensi antara Becky sama wasit Jessica Carr kelihatan lebih panas dari biasanya, tapi mereka masih belum buru-buru ngeksekusi konflik besar yang kemungkinan bakal berujung jadi match itu. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah Sol Ruka bisa dapat kemenangan bersih buat nyabet sabuk di main roster. Cara kayak gini emang pas banget buat ngangkat nama pegulat baru dan Becky tahu betul cara ngelakuin itu buat juniornya. Aku belum tahu kedepannya alur cerita Sol bakal dibawa kemana, tapi yang jelas ini awal mudik yang sempurna banget buat dia.
WWE terus nampilin beberapa superstar dari brand Raw yang datang nonton kayak Javon Evans, Io Sky, Ethan Page, dan Lyra Valkyria. Waktunya main event. Ada Roman Reigns yang mempertahankan sabuk World Heavyweight Championship lawan Jake Fatu dalam pertandingan Tribal Combat. Pertarungan langsung geser keluaring karena kedua pegulat benar-benar manfaatin aturan no disqualification. Jacob sempat unggul di awal karena dia ngebawa pertarungan sampai keliling arena. Roman gak tinggal diam, dia ngebalas pakai barang-barang di sekitar dan mulai masukin senjata ke dalam match. Pas pertarungan balik lagi ke sekitar ring, mereka berdua mulai pakai tangga, meja, dan objek-objek lainnya. Roman berkali-kali ngehajar Jacob pakai pukulan keras dan senjata, sementara Jacob ngebalas pakai gerakan senton, splash, dan running hip attack. Roman sempat daratin Superman Punch, tapi Jacob langsung bangkit dan ngunci Roman pakai tongan death grip, sebelum akhirnya ngelempar sang juara keluar ring. Match terus berlanjut dengan aksi saling balas yang makin brutal secara fisik. Roman bahkan pakai kotak berkakas buat ngincer tangannya Jacob. Terus habis itu dia nge-spear Jacob sampai Roman nyoba ngasih spear lagi, tapi hebatnya Jacob masih bisa kick out dan lanjut tanding. Roman terus nyoba nyari celah dengan cara ngelepas beberapa bantalan pelindung di sudut ring. Biarpun Jacob kena hantam Superman Punch berkali-kali, Jacob tetap berdiri tegak. Dia malah ngebalas pakai spear terus disusul sama Mighty Moonsault, tapi Roman masih bisa kick out. Di momen krusial lainnya, Roman ngelakuin serangan curang low blow pas lagi berusaha lepas dari pinnya Jacob. Jacob sempat megang kendali sebentar dan masang kuncian tongan death grip lagi, tapi Roman bisa lolos dan langsung lempar Jacob ke arah besi turnbuckle yang kebuka tadi. Roman langsung nge-spear Jacob sampai tembus ke meja yang udah disiapin di sudut ring untuk memenangkan pertandingan dan mempertahankan World Heavyweight Championship-nya. Selesai match, The Usos masuk ke dalam ring. Jey Uso langsung ngalungin ulah fala ke leher Roman Reigns sebagai tanda kemenangan sang juara. Kamera terus nyorot ke arah Solo Sikoa, Talatonga, dan Tamantonga yang lagi nonton dari pinggir ring. Roman sama The Usos sempat ngeliatin mereka sebelum akhirnya siap-siap mau pergi. Jake Fatu bangkit lagi dan ngeliatin Solo Sikoa lekat-lekat. Jey Uso langsung ngasih isyarat manggil Jacob buat gabung sama mereka. Jacob akhirnya mutusin buat ngikutin Roman dan The Usos jalan ke belakang panggung. Dan berakhirlah tayangan Clash in Italy hari ini. Menurutku ini pertandingan World Heavyweight Title yang keren banget dengan hasil akhir yang udah sesuai tebakan, di mana Roman Reigns tetap megang sabuknya. Jalan ceritanya mirip-mirip kayak di Backlash kemarin, di mana Roman udah ngeluarin semua kemampuan terbaiknya buat ngehajar Jake Fatu. Tapi Jacob tetap bangkit lagi dan bangkit lagi. Pertarungannya seru banget, tapi emang belum nyampe ke level yang bisa dibilang match yang luar biasa. Tapi ya udahlah, aku tetap nikmatin matchnya. Sebenarnya aku ngira match ini bakal jauh lebih brutal dari yang ditampilin, tapi aku suka kreativitas mereka dalam penggunaan senjata. Plus taktik Roman yang sengaja ngincer tangannya Jacob sepanjang pertandingan. Secara keseluruhan oke kok, cuma ya mereka nggak berhasil bikin aku percaya kalau Jacob punya peluang buat menang di pertandingan ini. Oke, buat Clash in Italy kali ini aku kasih nilai 8 dari 10 deh. Sebenarnya bisa dibilang agak sedikit ngecewain sih, karena ekspektasi awal aku show-nya bakal pecah banget. Tapi ternyata jadinya cuma sekedar bagus saja. Gak ada yang jelek juga dari semua match tadi, dan match utamanya juga udah dapat apa yang diincar. Cuma ya aku nggak ngerasain atmosfer kayak lagi nonton pertarungan yang megah banget gitu. Posisinya kayak serba tanggung, kayak sengaja diulur-ulur dari kelanjutan musim WrestleMania kemarin buat dibawa ke rencana mereka di SummerSlam nanti. Jadi kesannya show ini kayak cuma pelengkap di tengah jalan doang. Layaklah ditonton kalau kalian lagi senggang dan gak ada kerjaan lain, tapi ya cuma sebatas itu aja. Tapi menurut kalian gimana Clash in Italy tahun ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were